Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 19 7C12 kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 4 orang anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Arifin dengan NIM 192000219. Yang kedua, Desinta Rosali Panese dengan NIM 192001019. Yang ketiga, Rahmat Dani dengan NIM 192000415. Dan yang keempat ada Rizka Rosmailawati dengan NIM 192001017. Makalah etik atau etika profesi teknologi informasi dan komunikasi yang kami buat ini berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema cyber espionase yang kami beri judul analisis kasus penyebab dan strategi penanggulangan di era post Gen Z. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih rinci terkait presentasi makalah kelompok kami, penjelasan pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Saudari Desinta Rosali Panese. Kepada Saudari Desinta Rosali Panese untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, dan rumusan masalah. Latar belakang yang pertama, dampak dan ancamannya itu bagaimana besaran ancaman dari serangan cyber dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, sejarah dan riwayat, yaitu bagaimana sejarah dari serangan cyber, espionage, dan kasus-kasus yang telah ditimbulkannya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap jenis serangan cyber espionage dan bagaimana penanggulangannya. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman seberapa besar ancaman cyber espionage pada era post Gen Z. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pergerakan cyber espionage pada era post Gen Z. Yang ketiga, memberikan analisis serupa motif, penyebab, dan cara penanggulangan berdasarkan studi kasus yang pernah terjadi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar ancaman cyber espionage pada era post Gen Z. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui pergerakan cyber espionage pada era post Gen Z. Dan yang ketiga, apa langkah yang harus dilakukan dalam penanggulangan cyber espionage berdasarkan motif, penyebab, dan cara penanggulangan dari studi kasus yang pernah terjadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rahmat Dani. Terima kasih kepada saya Desinta yang telah menjelaskan latar belakang dari tema yang diangkat. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah dibuka oleh saya sebelumnya terkait cyber espionage. Nah, kalau kita berbicara terkait cyber espionage, kita perlu memahami landasan dari kemunculan cyber ini terlebih dahulunya gitu. Cyber ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis cybercrime. Nah, cybercrime itu sendiri merupakan aktivitas mencurigakan, ilegal, atau melanggar hukum terkait dengan sistem atau jaringan komputer. Nah, kegiatan ini telah banyak menimbulkan permasalahan dan kerugian yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada definisi dan jenis-jenis yang muncul akibat cybercrime ini, cybercrime ini memiliki sejumlah kategorisasi. Nah, hal ini pernah dibahas dalam konvensi di Budapest pada tahun 2011 melalui Council of Europe. Nah, pada konvensi tersebut dijelaskan bahwa cybercrime ini terbagi atas 4 kategorisasi. Nah, yang pertama adalah kejahatan cyber yang berhubungan dengan kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, dan sistem komputer termasuk yang di dalamnya illegal access, illegal interception, dan interface dan miss of data. Nah, berdasarkan jenis yang kategorisasi pertama ini bisa kita golongkan masuk ke jenisnya lah cyber espionage sesuai dengan tema kita. Nah, yang kedua, kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau computer related offense seperti forgery atau fraud. Nah, yang ketiga, kejahatan terkait dengan isi dan konten. Yang keempat, kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Nah, berdasarkan kategorisasi di atas, maka sangat mungkin kemunculan jenis serangan cyber seperti cyber espionage ini, teman-teman.
Cyber ini difokuskan dalam hal memata-matai dan penyadapan terhadap data elektronik. Nah, berarti cyber espionage ini adalah serangan cyber yang difokuskan ke dalam hal memata-matai atau penyadapan terhadap data. Nah, seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 1948, ya, dari jurnal yang saya baca, di mana ada seorang pelajar yang membuat semacam worm atau virus yang dapat menyerang program komputer dan membunuh sekitar 10% dari seluruh komputer di dunia yang terhubung dengan internet. Nah, jika kita merujuk pada itu, mungkin untuk penyadapannya tidak masuk. Namun, terkait dampak serangan yang dihasilkan itu sangat merugikan kalangan masyarakat seperti itu. Nah, untuk itu dengan maraknya kasus-kasus pencurian data, penyadapan dan semacamnya, dibutuhkan suatu hukum yang menangani kasus tersebut. Hukum tersebut disebut dengan cyber law atau hukum cyber. Nah, berbicara terkait cyber law, nah di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur terkait aktivitas jaringan dan telekomunikasi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 31 Ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, itu undang-undang atau hukum yang dibuat di Indonesia. Nah, kalau kita merujuk kepada internasional dunia, dalam statuta Mahkamah Internasional yang tertuang dalam pasal 38 ayat 1, ditetapkan bahwa pengadilan akan mempertimbangkan 4 sumber untuk memutuskan satu kasus ini, ya, kasus cybercrime ini. Yang pertama, traktat internasional umum dan yang spesifik. Nah, ini menetapkan aturan yang secara tegas yang diakui oleh negara-negara peserta dalam traktat tersebut. Yang kedua, kebiasaan internasional, termasuk opini dan kebiasaan umum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, ada keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sejarah yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum. Nah, berarti kalau kita merujuk kepada hukum internasional, itu belum ada hukum yang secara spesifik mengatur. Nah, sedangkan di Indonesia udah mulai mengatur undang-undang terkait hukum-hukum ITE gitu loh, ITE atau informasi elektronik. Kendati demikian, walaupun sudah adanya hukum-hukum yang akan menjerat kasus tersebut, serangan cyber pasti masih sangat merajalela di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti yang terjadi pada tahun 2013 lalu, pemerintah Australia mengklaim bahwa pemerintah China sudah melakukan tindak pencurian beberapa informasi terkait denah dari markas Australian Security Intelligence Organization. Nah, hal itu diduga untuk mencuri informasi terkait tata letak kabel dan sistem keamanan dari markas yang terletak di Canberra. Nah, berarti pada era post-gender ini masih ancaman-ancaman cyber itu masih meningkat, masih tinggi, khusus kepada cyber espionage ini. Beberapa waktu lalu di Indonesia marak dengan kasus serangan dari Biorka. Nah, itu bisa kita kategorikan ke dalam kasus cyber espionage karena mendapatkan data-data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Jadi itulah landasan dari tema yang kita angkat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arifin kepada Bapak Arifin, kita persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3, yaitu pembahasan, yang mana analisa pola pergerakan dan komunikasi dalam konteks cyber espionase menjadi kunci untuk memahami dinamika serta struktur yang terlibat di dalam perdagangan ilegal dari hasil peretasan. Di samping itu, jejak digital atau petunjuk elektronik dan aktivitas online menjadi elemen kunci dalam menganalisis perubahan dan motif di balik serangan cyber espionase.
Jejak digital cyberespionase mencerminkan perubahan mendalam strategi, taktik, dan motif yang mendorong serangan. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan terkait motifnya, faktor penyebab, dan cara-cara penanggulangannya. Yang pertama akan dijelaskan adalah analisa motifnya. Sama analisa motifnya terdiri dari 5 faktor. Yang pertama adalah perebutan teknologi baru. Maksudnya di sini adalah serangan cyber yang bertujuan untuk mencuri rancangan algoritma atau penemuan teknologi baru. Yang kedua, ketegangan politik dan militer. Maksudnya adalah pencurian yang dilakukan untuk mencuri informasi politik, intelijen, militer, dan rencana strategis. Motifnya mencari pertimbangan militer, diplomatis, dan ekonomi. Yang ketiga, ada eksploitasi kelemahan keamanan. Maksudnya di sini adalah pencurian data berupa pertasan dari grup aktivis atau teroris. Motifnya melibatkan ideologi, ketidakpuasan, atau upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di tingkat nasional atau internasional. Yang keempat, ada serangan untuk pemerasan atau pengaruh politik. Nah, di sini maksudnya adalah cyber yang digunakan sebagai alat untuk memeras individu, perusahaan, atau bahkan pemerintah. Motifnya mencakup pencurian informasi rahasia, pengungkapan data sensitif, atau sabotase yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik atau finansial tertentu. Yang kelima, ada kejahatan cyber berbasis ekonomi. Maksudnya adalah serangan cyber yang digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan, termasuk perdagangan saham dan mata uang digital. Motif dibalik ini semua melibatkan keuntungan finansial, dan pelaku kemungkinan bekerja untuk kelompok kriminal atau bahkan negara-negara tertentu. Itu analisa dan motifnya. Selanjutnya adalah penyebab. Nah, penyebab dari semua ini adalah terdiri dari 8 faktor. Yang pertama adalah teknologi yang semakin canggih. Maksudnya terciptanya kemajuan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan konektivitas 5G. Ketersediaan teknologi ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan metode pertasan atau lebih canggih dan sulit untuk dideteksi. Yang kedua, ada globalisasi dan ketergantungan pada teknologi. Maksudnya di sini adalah globalisasi ekonomi dan ketergantungan pada teknologi yang menyebabkan meningkatnya pertukaran informasi dan lalu lintas batas. Yang ketiga, ada persaingan geopolitik dan ekonomi. Maksudnya adalah persaingan antar negara dan kelompok ekonomi yang menciptakan motivasi untuk mencuri informasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Faktor utamanya adalah biasanya tekanan ekonomi, politik, dan militer. Yang keempat, ada ketidakstabilan politik dan sosial. Maksudnya di sini adalah ketidakstabilan politik adalah ketidakstabilan politik dan sosial yang beberapa wilayah yang menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas cyberespionase. Grup aktivis atau teroris yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk mencuri informasi, merusak infrastruktur kritis, atau menciptakan ketidakstabilan dalam suatu negara atau wilayah. Yang kelima, ada perubahan paradigma keamanan. Nah, sini perubahan dalam paradigma keamanan termasuk migrasi ke cloud dan peningkatan penanggulangan perangkat pintar. Itu menciptakan tantangan baru penyelenggara keamanan cyber yang efektif yang menjadi semakin kompleks, dan peretasan dapat dimanfaatkan kelemahan dalam sistem ini. Yang keenam, ada keuntungan ekonomi dan finansial. Maksudnya adalah keuntungan finansial tetap menjadi faktor utama di balik serangan cyber espionase. Dengan adanya peluang untuk meraih keuntungan besar melalui pencurian data, manipulasi pasar, atau pemerasan, pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini terus mencari celah untuk mencapai tujuan finansial mereka. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran keamanan dan pelatihan. Ini dijelas ya, kurangnya kesadaran akan resiko keamanan dan cyber. Kurangnya pelatihan keamanan cyber menjadi faktor yang mudah untuk diretas, dan tingkat keberhasilannya biasanya tinggi kalau memang sekiranya keamanannya tidak maksimal. Yang kedelapan, ada tantangan hukum dan diplomatik. Maksudnya di sini adalah kurangnya perjanjian internasional yang jelas tentang tindak cyber espionase dan tantangan dalam menentukan keaslian. Serangan cyber dapat menciptakan kekosongan hukum dan diplomatik. Hal ini dapat memberikan insentif bagi pelaku cyber espionase untuk terus beroperasi tanpa takut atau konsekuensi yang jelas.
Itu terkait pembahasan penyebab-penyebab yang biasa terjadi dalam kejahatan cyber espionase. Selanjutnya adalah penanggulangannya. Ini penanggulangannya yang kami buat ada terdiri dari 7 langkah penanggulangan. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran keamanan. Maksudnya di sini adalah pelatihan reguler dan kampanye penyuluhan. Itu diharap bisa membantu individu dan organisasi untuk mengenali tanda-tanda serangan cyber dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari serangan cyber tersebut. Yang kedua ada investasi dalam teknologi keamanan canggih. Maksudnya di sini perusahaan atau pemerintah dituntut untuk menginvestasikan sumber daya dalam teknologi keamanan canggih. Yang ketiga ada kerjasama internasional. Maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi keamanan cyber dan koordinasi respon terhadap serangan cyber. Itu menjadi langkah penting ya kerjasama internasional. Yang keempat ada pengembangan kebijakan dan hukum. Maksudnya di sini adalah hukum yang memadai yang dapat menjadi penghalang bagi para pelaku untuk menciptakan dasar hukum dan tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Yang kelima ada peningkatan kapasitas keamanan sumber daya manusia. Ini jelas untuk tenaga kerja dan organisasi, termasuk pemahaman tentang phishing, keamanan kata sandi, dan taktik serangan cyber dapat membantu mengurangi resiko serangan. Yang keenam ada pengembangan infrastruktur keamanan cyber. Maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan keamanan infrastruktur kritis seperti sistem energi, telekomunikasi, dan perbankan adalah prioritas sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data. Dan operasi kritis perlu diterapkan, termasuk pemantauan real time dan rencana darurat yang efektif. Yang ketujuh ada pengawasan dan respon cepat. Maksudnya di sini adalah untuk menerapkan sistem pengawasan dan respon cepat yang menjadi faktor efektif menjadi satu langkah penting, termasuk dengan deteksi dini serangan, isolasi ancaman, dan respon langsung guna mengatasi dampak serangan secepat mungkin. Terus selanjutnya kepada Saudari Rizka Resmailawati. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, secara keseluruhan, analisis kasus cyber espionage dalam era post-Gen Z menggambarkan kompleksitas dan urgensi dalam menghadapi ancaman ini. Kedua, kemajuan teknologi, globalisasi, persaingan geopolitik, ketidakstabilan sosial, motif ekonomi, dan kurangnya kesadaran keamanan menjadi penyebab kasus cyber espionage. Yang ketiga, pemahaman mendalam terhadap jejak digital dan perubahan motif serangan menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan cyber. Keempat, peningkatan kesadaran keamanan, investasi dalam teknologi canggih, kerjasama internasional yang kuat, pengembangan kebijakan, hukum yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur keamanan cyber, dan pengawasan serta respon cepat terhadap serangan menjadi penanggulangan yang efektif. Kelima, diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan keamanan cyber untuk menghadapi ancaman cyber espionage secara lebih tangguh di masa yang akan mendatang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Diharapkan dari presentasi kelompok kami yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa lebih waspada terhadap segala serangan cyber yang marak terjadi seperti sekarang ini. Akhir kata, kami dari kelompok mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 19 7C12 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.